Halo Sobat Rangsport, balik lagi bersama gue Ilham Ramadhani dari Rangsport TV. Oke Sob, mungkin nih banyak di antara teman-teman yang punya permasalahan di sepatunya. Jadi sepatu yang kalian gunakan dirasa kurang nyaman, bahkan sampai mungkin udah nggak mau lagi tuh dipakai sepatunya. Nah, di video kali ini gue mau membagikan tips untuk kalian gimana caranya membuat sepatu kalian menjadi lebih nyaman saat digunakan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngingetin lagi nih buat tetap support channel Rangsport TV dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, jadi di video kali ini gue mungkin akan membagikan 1-5 ya tips versi gue untuk membuat sepatu futsal dan sepatu sepak bola teman-teman yang dikiranya udah nggak nyaman jadi lebih nyaman ketika teman-teman mau gunain. Nah, langsung aja masuk ke yang pertama. Untuk cara yang pertama, saran dari gue adalah ini sebenarnya basic sih, paling simple dan sederhana. Jadi sederhananya adalah kalian harus memilih sepatu sesuai dengan size atau ukuran kaki kalian dan juga sesuai dengan bentuk kaki kalian. Jadi gini, jika kalian mempunyai kaki yang lebar, usahakan kalian juga memilih sepatu dengan karakter untuk kaki lebar juga. Begitu juga sebaliknya, karena kalau sampai ukuran dan tipe sepatu kalian salah, itu bisa membuat nggak nyaman di kaki kalian. Pertama bisa lecet, bahkan bisa lebih parahnya adalah kalian bisa cedera. Jadi pemilihan size sepatu sangat penting untuk kenyamanan kalian sob. Jadi gini, biasanya per brand itu dia sizingnya berbeda, mungkin kayak Nike beda, Adidas beda, bahkan Ortus X nya pun berbeda. Nah, itu tips dari gue adalah patokannya sih kalau misalkan teman-teman beli secara online ya, kita nggak ngomongin offline, karena secara offline teman-teman bisa fitting dulu tuh sepatunya, jadi kalian bisa ngerasain enak atau enggak dan lain-lain. Tapi ketika teman-teman beli sepatu secara online, itu patokannya sih saran dari gua adalah sentimeter. Normalnya adalah biasanya kaki Indonesia itu kan paling size tengah ya, 41, 42, dan biasanya 41 nya itu ukuran 26,5 cm, 42 nya itu size nya 27 cm. Jadi patokan teman-teman sentimeternya aja. Jadi mungkin kalau pakai Nike bisa size 42, 43, pakai Ortus size 42, yang penting patokannya sentimeternya aja gitu. Dan untuk bahan, biasanya untuk kaki-kaki lebar gue saranin itu menggunakan sepatu berbahan leather atau knitting, yang dimana dua bahan ini sangat nyaman dan juga bisa mengikuti bentuk kaki untuk kaki-kaki lebar gitu sob. Itu yang pertama. Masuk cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini adalah dengan menambahkan insole tambahan atau insole yang lebih empuk di sepatu kalian. Nah, cara ini bisa kalian gunakan jika kalian merasa kurang nyaman dengan insole bawaan dari sepatu yang kalian beli. Nah, jadi kalian bisa mengganti dengan insole banyak sih sebenarnya pilihan insole. Contohnya adalah insole seperti dengan motif hexagon dan material foam yang empuk, yang tujuannya adalah menambah kenyamanan kalian saat bermain. Nah, ini gue ada contohnya. Ini adalah insole tambahan dari X Munich yang kebetulan dijual di Rangsport. Nih gue buka ya. Nah, jadi insole ini adalah insole tambahan dari X Munich. Jadi kalau teman-teman beli sepatu X Munich itu rata-rata ada emang tambahan insole-nya sih. Dan menariknya adalah si X Munich ini juga menjual insole-nya aja dengan motif hexagon yang bisa dibilang ini lebih membuat empuk sih. Nah, untuk Ortus X kalian gak usah takut, karena sekarang Ortus X itu udah punya teknologi Orthox, yang dimana teknologi insole Orthox ini ada tambahan bantalannya, juga foamnya juga cukup tebal, dan juga adanya grip di bagian depannya yang membuat sepatu ini menjadi lebih nyaman saat digunakan. Gue udah hampir setiap membahas Ortus X membahas bagian insole-nya sih gitu. Cuma yang paling poin tambahannya yaitu insole yang seperti itu digunakan di sepatu-sepatu Ortus X yang bisa dibilang ada bagian midsole untuk sepatu futsalnya, atau dengan range harga 300.000 ke atas. Cuma untuk harga yang 300.000 ke bawah sebenarnya itu sudah menggunakan insole juga yang cukup nyaman dari Ortus X, cuma dia belum menggunakan teknologi Orthox dan tambahan bantalan. Itu polosan aja menggunakan foam gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa itu kurang cukup, bisa membeli insole tambahan, contohnya kayak X Munich ini, tinggal disesuaikan aja size-nya, atau bisa beli di marketplace. Biasanya ada toko yang menjual insole tambahan untuk sepatu kalian. Dan fungsinya yang tadi gue bilang, untuk melindungi kaki kalian dari benturan, dari cedera, dan yang pastinya membuat sepatunya menjadi lebih nyaman gitu.
Oke, masuk cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga adalah dengan cara mencuci sepatu dengan benar. Jadi, cara mencuci sepatu juga harus benar nih sob, karena ada beberapa teknik yang berbeda setiap bahan. Contohnya ini berbahan suede. Nah, bahan suede ini sebenarnya rada tricky sih untuk merawatnya. Jadi, ketika teman-teman punya sepatu berbahan suede, contohnya ini yang gue pegang adalah Jago Celana Nutmeg. Nah, ini juga dicucinya harus benar. Kenapa? Karena dia kalau terlalu banyak air, ini membuat bahan suede itu menjadi kaku gitu. Jadi ketika dipakai rada kaku dan pastinya nggak enak gitu. Terus misalkan sepatu berbahan leather, nah ini ketika habis dipakai untuk bermain bola, bermain futsal, ada baiknya langsung dilap gitu. Atau kalau misalkan teman-teman sayang dengan sepatunya, itu ada yang jual sih lotion sepatu kulit yang dimana buat ngelembapin si kulit ini biar tetap soft dan nggak kaku gitu. Dan nanti paling gue akan membuat konten terpisah sih untuk cara mencuci sepatu gitu. Makanya jangan lupa teman-teman buat subscribe biar nggak ketinggalan videonya. Tutorial gue memberikan cara untuk mencuci sepatu dengan baik dan benar gitu. Masuk cara yang keempat. Nah, ini merupakan cara yang sederhana sih menurut gue yang bisa kalian lakukan, yaitu dengan cara teknik mengikat tali sepatu yang benar. Jadi sebenarnya ada beberapa teknik dalam mengikat tali sepatu yang bisa kalian lakukan. Nah, kalau dari gua, yang biasa gua lakuin ya, di lubangnya nih ya, gue biasa mengosongkan itu bagian depan sama bagian pertama dan bagian kedua. Nah, caranya adalah pertama dimasukkan ke lubang yang kedua, dua-duanya kanan dan kiri, jadi dia nggak menyilang. Terus setelah seperti ini masuk sejajar dengan lubang yang bagian atasnya. Gini, masuk ke dalam, ini juga ke dalam. Oke. Nah, ketika udah kayak gini, tali yang bagian kanan masuk ke sela-sela bagian tali yang sebelah kiri, terus juga sebaliknya. Setelah itu kayak gini, terus setelah teman-teman mau ikut lagi kayak biasa, terus mau ikat pita atau satu apa segala macam juga nggak apa-apa, terus dimasukin ke bagian dalam. Nah, itu kalau gua. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk mengunci ankle teman-teman di bagian upper. Jadi kalau misalkan teman-teman ngikat tali sepatu seperti biasa, itu kan neken si punggung kakinya, jadi punggung kakinya itu nggak nyaman ketika berlari atau bergerak. Nah, ini yang gue pelajarin sih. Jadi ketika teman-teman ngikat tali sepatunya sekencang mungkin, itu nggak akan membuat kaki teman-teman itu tertekan atau bisa dibilang nggak nyaman. Nah, ini kalau teman-teman satu sisi dia membuat tali menjadi kuat, tapi nggak membuat apa ya bahasanya, tapi nggak ngebuat si kaki itu terasa nggak nyaman ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini ikatannya kuat banget dan pasti nyaman banget. Oke, masuk cara yang kelima. Nah, cara yang terakhir yang bisa kalian lakukan untuk membuat sepatu kalian menjadi lebih nyaman adalah dengan menggunakan kosaki yang mempunyai grip di bagian bawahnya. Jadi kosaki ini juga ada beberapa macam yang bisa kalian dapatkan di Rank Sport. Salah satunya ini. Ini adalah brand lokal dari apa ya? Fox ini ya. Nih, gue buka ya. Nah, ini dia kosakinya sih sebenarnya buat latihan ya. Kalau buat tanding kayaknya jangan dipakai kosaki ini. Ini kosaki yang 3/4 atau di atas mata kaki gitu. Ini cukup tebal juga. Nah, ini nih dia full ada bagian grip di bagian bawahnya, yang fungsinya adalah ketika teman-teman pakai sepatu futsal atau sepak bola mau melakukan dribbling, akselerasi apa segala macam, biasanya kan kalau nggak ada gripnya dia kayak slip gitu, jadi suka licin. Nah, fungsi grip ini adalah membuat, namanya kan anti slip ya, anti slip atau grip, yang membuat ketika teman-teman berakselerasi atau bermanuver itu jadi nggak slip dan yang pastinya lebih ngegrip lah, intinya gitu. Nah, ini untuk si Fox. Nah, sedangkan si Ortus X dia juga ada. Sebenarnya kalau kosaki Ortus X yang reguler ya, yang kayak Helios segala macam itu ada, cuma dia nggak full sih. Nah, gue menyarankan kalau teman-teman mau lebih ngegrip, menggigit ya, ini ada artikelnya namanya adalah Quiver FB Socks dari Ortus X. Cuma dia sedikit berbeda dari si Fox yang tadi desainnya. Nah, kalau Ortus X yang ini, kalau teman-teman bisa lihat, dia nggak full, tapi di desain sama Ortus itu ada logo Ortusnya, tapi dari ujung ke ujung, dari bagian depan sampai belakang ini ada karet tambahan. Jadi fungsinya sebenarnya sama, cuma desainnya aja yang berbeda. Ini versi pendeknya dan ini versi tingginya gitu sob. Dan kosaki ini bisa teman-teman beli di semua outlet ekspor gitu. Nah, itu sob tadi 5 cara atau trik dan tips yang bisa kalian lakukan untuk membuat sepatu kalian menjadi jauh lebih nyaman pada saat kalian gunakan. Atau coba deh tulis di kolom komentar jika kalian punya tips dan trik lain biar sobat Transport yang lain juga tahu nih. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa menambah informasi untuk kalian semua dan bermanfaat pokoknya untuk orang banyak. Oke, gue rasa segitu aja. Gue Ilham Ramadhani pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa
Level up your game. Jersey Cosmo Home bisa kalian dapatkan di semua outlet expert. Ya, jualan terus.